Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Bismillah, harus baik dan selalu baik serta sehat. Anak-anak, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga kita masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT, sehingga pada pagi hari ini kita masih berjumpa lagi walaupun secara virtual ya, di hari Senin tanggal 7 September 2020 ini di kelas 12 UTKP ini. Anak, selanjutnya Ibu uraikan lagi lanjutan dari materi yang kemarin. Namun masih ingat ya, visi dari SMK Wahid Hasyim? Coba apa? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan anak, kita lanjutkan ya materi yang kemarin, yaitu kesejahteraan pegawai. Salah satu contoh kesejahteraan pegawai yaitu cuti ya. Kemarin kan sudah sampai dengan cuti. Nah, apa cuti? Yaitu waktu istirahat atau kondisi pegawai saat tidak sedang bekerja ya. Nah, cuti ini macamnya banyak anak-anak ya. Ada cuti tahunan, ada cuti besar, ada cuti sakit, ada cuti bersalin, ada cuti karena alasan penting, dan ada cuti di luar tanggungan negara. Selanjutnya kita lihat cuti tahunan. Apa yang maksudnya cuti tahunan? Yaitu PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan atau CT ya. Lamanya cuti adalah 12 hari kerja. Ini dihitung berapa? 1 tahun ada 12 bulan. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja. Maksudnya dipecah-pecah gimana? Dicicil ya. Ini dalam 1 bulan diambil berapa? Nah, ini tapi harus apa? Langsung gitu anak-anak ya. Jadi 1 hari bulan ke ini lagi, nanti 1 hari bulan berikutnya tidak boleh, tapi maksimal ya atau minimal 3 hari kerja ya. Selanjutnya cuti tahunan ya, penjelasannya adalah mulai dari syarat pemberian cuti tahunan itu. Ini bagi PNS atau CPNS dengan masa kerja paling sedikit 1 tahun. Untuk PNS guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan sekolah menurut undang-undang disamakan dengan PNS yang menggunakan hak cuti tahunan. Jadi, cuti bukan hanya untuk pegawai negeri sipil yang ada di kantor, tapi juga ada yang PNS yang menjabat sebagai guru, yang berprofesi sebagai guru atau dosen ya. Kemudian jangka waktunya 1 hari sampai 12 hari kerja per tahun ya. Boleh diambil 2 hari, 3 hari ya. Alasan pemberian cuti karena adanya pengajuan atau permintaan PNS yang bersangkutan. Pengecualiannya, ini pejabat yang berwenang dapat menangguhkan, artinya mengundurkan ya, pemberian cuti tahunan paling lama 1 tahun apabila terdapat kepentingan yang mendesak ya. Jadi di ACC atau disetujui kalau memang ada kepentingan yang urgent atau mendesak ya anak-anak. Keterangannya, hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam 1 tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 18 hari. Jadi istilahnya ditandon ya, ditabung ya, diambil nanti tahun berikutnya aja ya. Atau 24 hari kerja jika tidak digunakan 2 tahun atau lebih. Nah, ini memang istilahnya pakai tersebut memang punya rencana yang lain ya. Selanjutnya, untuk cuti bersalin ya, terutama bagi PNS wanita berhak atas cuti bersalin atau bersalin ini yang melahirkan, tapi tentu saja jangan bersalin dulu kalau belum menikah. Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, berarti banyak ini anaknya ya. Apabila telah mempunyai hak sebagai PNS, maka dapat menggunakan cuti besar ya, atau cuti di luar tanggungan negara. Karena apa yang ditanggung negara hanya sampai dengan anak yang ketiga.
lamanya cuti persalinan adalah 1 bulan, maaf ya bukan bulan tapi bulan, sebelum dan 2 bulan setelah persalinan. Tujuannya apa? Agar si bayi tersebut sudah agak kuat ya, dan si ibu juga tidak terlalu terburu-buru dengan anak yang masih bayi ya, kalau nggak tega ya. Tapi udah 2-3 bulan itu sudah dianggap sudah lucu-lucunya. PNS wanita yang selesai melaksanakan cuti bersalin tadi diabdikan kembali dalam jabatan semula, jadi boleh digantikan oleh pegawai lain tapi hanya untuk sementara. Nah ini anak-anak ya, untuk cuti melahirkan ada dosa hukumnya. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, cuti diberikan paling lama 3 bulan. Nah ini sudah kuat babynya. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berikan cuti besar ya. Nah seperti ini tadi ya, selama menjalankan cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan tetap terima gaji ya, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan ya. Ini juga berlaku bagi PNS yang lain. Kemudian cuti karena alasan penting. Ya, kenapa kok ada cuti karena alasan penting? Ya ini misalnya ibu atau bapak atau istri atau suami atau anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras ya, sehingga menyebabkan meninggal dunia. Kemudian salah seorang anggota keluarga yang dimaksud di atas meninggal ya, maka PNS harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal tersebut, mungkin mengurus pemakaman, mengurus surat-suratnya ya. Kemudian melangsungkan perkawinan yang pertama. Bu, kalau kedua Bu, ya enggak lah. Ya, kalau pertama kan memang ribet ya anak-anak ya. Ini kalau PNS yang tersebut baru pertama kali menikah. Kemudian alasan penting lain ditetapkan kemudian oleh Presiden ya. Lamanya cuti, alasan penting atau CAP ini ditentukan oleh pejabat yang memberikan cuti paling lama 2 bulan ya. Ini perkecualian ya anak-anak ya. Kemudian ada cuti bersama. Nah, ini artinya sudah ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Biasanya ada tanggal merah, kemudian ada tanggal hitam, ya, kemudian tanggal merah lagi, berarti ada Harpitnas ya, Hari Kecepit Nasional. Makanya diadakan cuti bersama ya. Itu saja tidak mengurangi hak atas cuti tahunannya. Ya, karena PNS yang karena jabatannya tidak berikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunnya ditambah. Nah, ini jangan khawatir ya. Nanti kalau kalian sudah menjadi seorang PNS. Ya. Dengan cuti bersama, nah syaratnya ada apa? Bagi seluruh PNS ya, ditetapkan dengan Kepres. Jangka waktunya sesuai keputusan Presiden, bisa 2 hari, 3 hari, karena adanya tadi Harpitnas ya. Kemudian cuti di luar tanggungan negara, saat pemberiannya paling lama ya, masa kerjanya 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi yang mendesak ya, dengan melampirkan apa? Nah ini permohonan secara tertulis kepada BPK ya, pejabat memberi keputusan, adanya surat penugasan, kemudian surat keputusan pengangkatan suami atau istri dalam jabatan kalau dua-duanya PNS, surat keterangan dokter ya spesialis, kemudian persetujuan dari kepala BKN ya, kemudian atau kepala kantor regional, artinya kalau di sini misalnya TU ya anak ya. Kemudian jangka waktunya paling lama 3 tahun. Ini kalau cuti di luar tanggungan negara. Dapat diperpanjang lagi selama 1 tahun karena alasan penting atau khusus yang sudah melanjutkan pendidikan. Nah ini ya, ada tata cara yang bisa dilihat di sini, bisa di browsing anak-anak ya di Google. Nah, kemudian saat mengajukan cuti besar. Nah, ini ya, sekurang-kurangnya 6 tahun. Jadi kalau 1 tahun mengajukan cuti besar, masa bisa? Ya enggak bisa ya. Kemudian mendapatkan cuti besar ini bagi PNS harus mengajukan permintaan secara tertulis ya kepada pejabat yang berwenang. Ya, kemudian cuti besar diberikan secara tulis oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti, jadi ada balasannya. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama, misalnya apa? Haji, karena apa? Lamanya sampai 40 hari. Kemudian, selama cuti besar, PNS tetap mendapatkan penghasilan penuh, itu dulu anak-anak, tapi sekarang ada potongannya ya. Ini sudah ada kebijaksanaan yang terbaru. Kemudian pejabat
yang berwenang memberikan cuti siapa? Ya, lembaga tertinggi atau tinggi negara, kemudian menteri atau jaksa agung dan sebagainya, kemudian kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kalau PNS tersebut berada di luar negeri atau dari Deplu ya. Kemudian kewenangan tersebut dapat didelegasikan kecuali ditentukan lain menurut perundangan. Artinya dapat apa? Diberikan kepada pegawai yang bersangkutan dengan prosedur yang berlaku. Nah, untuk penghasilan PNS selama menjalankan cuti, bagaimana Bu? Ini, kalau di luar tangga negara yang bersangkutan tidak menerima penghasilan apapun, jadi hati-hati nih anak-anak ya. Kemudian selama menjalankan cuti besar, PNS bersangkutan tetap menerima gaji, ya, dan tunjangan keluarga kecuali tunjangan jabatan. Kalau punya jabatan, misalnya apa? Kepala pimpinan, ya, kepala bidang, nah, itu kalau punya jabatan. Itu ya anak-anak. Saya rasa materi pada pagi hari ini sampai di sini dulu anak-anak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa dan berdoa dan selalu bersyukur. Untuk tugas nanti tunggu pengumuman lebih lanjut, tapi tolong ini dicatat di buku tulisnya. Buku tulisnya bisa diambil di ruang guru ya pada hari Selasa. Ya anak-anak, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.